Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita melakukan ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati setiap aktivitas di dalam kehidupan kami ini. Dan kami pun juga bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing. Akan beribadah, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya nanti, sehingga ibadah ini boleh jadi dengan kehendak-Mu saja. Dari awal sampai pada akhirnya kami menyerahkan ibadah ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita mengangkat sebuah pujian. Kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa kami, pada saat ini kami semua rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, di dalam kami akan mendengarkan firman-Mu ini, kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan hati kami dan juga pikiran kami semua. Sehingga setiap kami benar-benar dapat menerima sabda-Mu yang akan diberitakan nanti. Begitu pula Tuhan, sabda-Mu ini dapat untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan.
Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, terlebih lagi mau untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema renungan yang kita renungkan pada malam hari ini adalah janji Tuhan bagi umatnya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara mengenai sebuah janji, tentunya setiap kita pasti mengetahui apa arti kata dari janji itu sendiri. Di mana janji adalah sebuah persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak, yang tentunya harus ditepati oleh mereka yang membuat janji tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pastinya kita semua pernah membuat janji terhadap seseorang. Misalkan saja janji kita di dunia pekerjaan kita. Kita janji ya kepada rekan kerja kita untuk bertemu, atau kita membuat janji kepada teman-teman kita, sahabat kita, ataupun janji terhadap orang-orang yang lain. Dan ketika kita membuat janji itu, pastilah bagi kita yang membuat kesepakatan atau janji itu haruslah menepatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akan tetapi ketika kita melihat konteks kita saat ini, banyak di antara kita yang mungkin pernah mengabaikan atau lalai atau lupa akan janji yang telah kita buat kepada teman-teman kita, sahabat kita, atau rekan kerja kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kelalaian pun juga pernah terjadi di dalam cerita Alkitab. Terkhususnya di dalam pembacaan kita yang kita renungkan pada malam hari ini. Kelalaian tersebut terjadi antara bangsa Israel dan juga Allah. Di mana bangsa Israel pada saat itu telah membuat kesepakatan atau janji dengan Tuhan. Apakah janji yang telah dibuat atau disepakatkan oleh bangsa Israel dan Tuhan Allah? Perjanjian yang dibuat oleh mereka adalah untuk melakukan
segala perintah atau firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan apakah yang harus mereka patuhi? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Firman yang harus dipatuhi adalah untuk tidak melakukan penyembahan atau beribadah kepada Allah lain. Dan juga untuk tidak menyembah berhala atau patung-patung. Nah, melainkan Tuhan menginginkan mereka untuk hanya beribadah kepada Tuhan Allah saja. Mengapa Tuhan menginginkan mereka untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada Allah lain? Apakah ada hal-hal yang diberi oleh Tuhan ketika mereka mau beribadah kepada Tuhan? Tuhan menginginkan mereka untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan akan memberkati mereka ketika mereka mau taat beribadah kepada Tuhan. Dan berkat yang Tuhan berikan itu ada berbagai macam, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selain berkat-berkat yang begitu melimpah yang Tuhan berikan kepada umat Israel, Tuhan pun juga menjanjikan kepada mereka, menghalau mereka dari segala macam bahaya yang mengintai di kehidupan mereka. Itulah janji yang Tuhan berikan atau sepakatkan dengan umat Israel. Jikalau umat Israel mau untuk melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sangat disayangkan, janji yang telah Tuhan berikan itu, yang sudah mereka sepakati, tetapi dilanggar oleh umat Israel. Tuhan mengatakan kepada mereka untuk tidak menyembah Allah lain, menyembah berhala lain. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh umat Israel, oleh bangsa Israel? Mereka malahan menyembah Allah lain, menyembah patung-patung, menyembah berhala. Kalau di dunia ini, jika dikaitkan dengan masa sekarang, bisa dikatakan bahwa Israel adalah bangsa yang nakal, yang bengkung. Tuhan menyuruh mereka untuk menyembah Tuhan Allah, tetapi mereka membangkang. Mereka menyembah ilah lain. Padahal Tuhan sudah melarang mereka untuk melakukan hal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui perjanjian dari bangsa Israel dan juga Tuhan ini, ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan tentunya bisa kita pelajari. Hal tersebut yang pertama, melalui kesepakatan perjanjian yang diingkari oleh umat Israel dengan Allah ini, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat akan perintah Tuhan. Coba kita merenungkan di dalam diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Apakah kita adalah orang-orang yang sama seperti bangsa Israel ini? Apakah kita adalah orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, kepada kehendak-Nya? Marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Di manakah posisi kita? Jikalau kita adalah orang yang belum taat kepada perintah Tuhan, pada saat ini, marilah kita belajar bersama-sama untuk berproses membentuk diri kita, membentuk kepribadian kita dari yang dulunya adalah orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan,
ketika mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama untuk belajar taat kepada perintah Tuhan dan juga setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Setiap janji yang Tuhan berikan kepada umatnya pasti akan Ia tepati. Apalagi kepada umatnya yang rajin, yang taat, yang setia kepadanya, pasti akan Tuhan berikan janji tersebut. Tidak mungkin Tuhan akan mengingkari janjinya yang sudah Ia katakan kepada setiap orang percaya. Sama halnya dengan bangsa Israel, di mana kita semua sudah tahu bahwa bangsa Israel dijanjikan berkat dan juga akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Demikian pun juga dengan kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika kita mau taat kepada perintah Tuhan dan juga setia, maka Tuhan akan memberikan janjinya tersebut yang berupa berkat jasmani ataupun rohani bagi kita sekalian. Dan juga satu hal terpenting lagi yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu Tuhan akan selalu menjaga kita, melindungi kita, dan menjauhkan kita dari mara bahaya. Maukah Bapak, Ibu, dan saudara, dan saya sendiri menerima janji Tuhan itu? Ketika kita ingin mendapatkan atau menerima janji Tuhan itu agar nyata dan juga berlaku di dalam kehidupan kita, maka sudah sebaiknya bagi kita sekalian untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita semua belajar bersama-sama untuk taat dan setia kepada setiap kehendaknya. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini sungguh kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini, ya Bapa, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan tentunya Tuhan, di dalam kami akan melakukan apa yang Kau firmankan ini. Kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan kami sekalian, agar kami disanggupkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami, terkhususnya bagi segala pergumulan kami di jemaat ini, bagi pekerjaan kami, bagi usaha kami, bagi pendidikan kami, ataupun bagi pergumulan kami yang lainnya. Engkau lebih tahu daripada kami, Tuhan. Dan kami percaya dan kami serahkan segala pergumulan yang ada di dalam hidup kami ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah kami, menolong kami di dalam kami menyelesaikan setiap persoalan yang menghadang di dalam kehidupan kami. Begitu pula Tuhan, kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam masa pemulihannya, bagi Ibu Rai, Ibu Kawi, dan bagi saudara-saudara kami yang lain yang tak dapat kami sebutkan namanya, yang dalam keadaan sakit dan juga masa pemulihan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini kepadamu, ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menjamah setiap mereka, menolong mereka,
menyembuhkan mereka, agar mereka dapat pulih kembali, agar mereka dapat sehat kembali. Terlebih lagi Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kiranya Engkau pun juga berkenan untuk memberkati sarana yang mereka pakai dalam proses kesembuhan mereka, yaitu obat-obatan yang mereka konsumsi, ataupun perawatan yang mereka lakukan, baik perawatan yang dilakukan di rumah masing-masing ataupun dilakukan oleh tim medis. Kami menyerahkan segalanya ini kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan di dalam setiap sarana yang dipakai, sehingga dapat memperoleh kesembuhan dari sarana tersebut. Begitupun juga Tuhan, bagi keluarga yang senantiasa merawat dan menjaga saudara-saudara kami ini, kami memohon kepadamu Tuhan, berilah mereka kesabaran, kekuatan, sehingga mereka dapat merawat saudara-saudara kami ini dengan baik, dengan tulus. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini pun kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Engkau tahu Tuhan, semakin hari COVID-19 ini semakin berkembang. Dan tentunya Tuhan, segala cara sudah dilakukan oleh pemerintah kami. Baik itu himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah, ataupun hal-hal lain yang dilakukan demi pemberantasan COVID-19 ini. Dan sebagai masyarakat Indonesia ini, sebagai orang yang taat, sudah sepatutnya bagi kami untuk melakukan apa yang dihimbau oleh pemerintah kami. Akan tetapi Tuhan, terkadang kami lalai, terkadang kami lupa untuk mentaati segala himbauan yang pemerintah anjurkan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengingatkan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat taat untuk melakukan segala himbauan yang pemerintah kami anjurkan demi pemberantasan COVID-19 ini. Begitu pula Tuhan, bagi tim medis yang berjuang untuk pemberantasan COVID-19 ini, kami mohon kiranya Engkau pun juga memberikan kekuatan dan juga kesehatan bagi mereka. Dan doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, kami alaskan dengan doa yang sempurna, doa yang Kau ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Dan untuk mengiringi persembahan kita kali ini, kita akan menyanyikan pujian dari PKJ 264 ayat 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Apalah
Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui setiap pekerjaan dan juga usaha yang kami tekuni. Dan pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkannya kembali kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan juga memberkati persembahan kami ini. Sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat dipergunakan dengan baik. Begitupun juga Tuhan, bagi Bapak Ibu majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan bijaksana. Begitu pula Tuhan, bagi tangan-tangan yang mempersembahkan persembahan ini, kiranya Engkau pun juga memberkati mereka dengan berkat-Mu yang berkecukupan. Inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Dan untuk menutup ibadah ini, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 350 ayat 1 dan 3. Oh berkati kami. Bapak Ibu, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.